Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik mahasiswa. Kita berjumpa lagi di mata kuliah karakterisasi material untuk pertemuan kedua. Jadi, saya berikan rekaman video terkait pembelajaran karakterisasi material, khususnya di bagian morfologi. Jadi sebelumnya sudah saya berikan mengenai penjelasan RPS dan kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk membahas karakterisasi morfologi. Nah, karakterisasi material di bagian morfologi ini saya bagi dua. Untuk yang pertama itu mikroskop optik, kemudian yang kedua SEM. Nah, untuk kali ini saya akan berikan terkait SEM, maksud saya optical microscope atau OM, dan kita akan mempelajari mengapa dibutuhkan karakterisasi, kemudian apa saja yang dimaksud dengan morfologi material, kemudian bagaimana prosedur dalam melakukan karakterisasi material dalam hal ini morfologi, kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi MO atau mikroskop optik itu merupakan suatu cara ya bagaimana kita bisa mengetahui karakter logam atau apa yang ingin kita amati dengan cara pengujian. Nah, tapi sebelum ke sini saya ingin beritahu dulu apa itu yang dimaksud pengujian makro. Jadi pengujian makro ini merupakan proses pengujian bahan yang menggunakan mata terbuka atau tanpa bantuan alat. Nah, tujuannya di sini untuk apa? Yaitu dapat memeriksa celah dan lubang dalam permukaan bahan. Nah, kemudian di sini untuk makro kevalidannya tidak terlalu tinggi ya. Jadi angka kevalidan makro berkisar 0,5 sampai 50 kali. Kemudian pengujian demikian itu digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki struktur kristal yang tergolong besar atau kasar. Misalnya di sini logam hasil coran, tuangan, kemudian juga bahan yang termasuk non-metal atau bukan logam, yang dimana ini masih kisaran makro. Nah, sedangkan untuk pengujian mikro, yaitu pengujian mengenai struktur bahan melalui pembesaran dengan mikroskop. Ya, di sini khususnya untuk metalografi, sehingga kita dapat mengamati bentuk dan ukuran kristal. Ya, nah bentuk dan ukuran ini akibatnya dari proses, salah satunya ada deformasi, kemudian ada perlakuan panas, dan juga bisa jadi dari perbedaan komposisi. Nah, nanti kita jelaskan ya tahapannya apa saja. Di sini ada tahapan mounting, ya, yang kalian familiar, sudah kalian dapatkan di semester 3 tentang metalurgi 1, kemudian grinding, polishing, dan etching. Nah, jadi yang paling penting di antara keempat itu yaitu grinding dan polishing. Ya, kita ingin membuat permukaan logam itu datar, sedatar mungkin agar dapat dianalisa menggunakan MO. Nah, sedangkan untuk sifat-sifat logam, terutama sifat mekanis dan teknologis di sini sangat mempengaruhi struktur mikro dan paduannya selain dari komposisi kimia. Struktur mikro dari logam dapat diubah dengan jalan perlakuan panas ataupun dengan proses deformasi dari logam. Oke, jadi tujuan analisis ini ada 3, yaitu yang pertama metalografi, ya yang sudah kalian tahu ya metalografi itu seperti apa, kemudian studi mengenai mikrostruktur material, dan yang ketiga kita mengobservasi grain boundaries dan juga fasa. Jadi di ketiga ini
itu menggambarkan topografi atau struktur mikro suatu material setelah permukaan material dipoles ya. Langkah akhir kemudian juga dietsa dengan perbesaran bisa hingga 1.500 kali. Nah, nanti dikarakterisasi bagian apanya, yaitu bagian grain atau butir. Jadi butiran ini nanti dilihat berapa banyak butirnya, berapa besar, kemudian struktur fasa dan dimensi. Nah, kemudian untuk metalografi itu sendiri, jadi itu ada bagian seninya dan juga ada bagian sains. Jadi gabungan antara sains dan juga seni yang dimana persiapannya itu dimulai dari grinding, polishing, etching untuk memperlihatkan komponen mikrostruktur. Nah, mikrostruktur seperti gambar di sini ya yang ditampilkan, ini bila dilihat itu merupakan susunan geometris butiran dan berbagai fasa yang ada dalam suatu material. Nah, kenapa disebut seni? Ya, karena di sini kita lihat ya, kalau misalnya dilihat dari pandangan seninya itu ada unsur seni ya, berupa warna, kemudian juga berupa bentuk, dimensi dan sebagainya. Nah, kemudian kok di sini ada semacam batas ya. Jadi itu yang disebut grain boundary, batas butir. Nah, batas butir ini apa? Yaitu antar muka antara dua butir. Ya, seperti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah ya yang di mana di sini dibatasi. Atau Kalimantan Timur dengan Kaltara itu juga dibatasi. Namun di sini pada batas butir di bagian mikrostruktur itu dalam bahan polikristalin di mana kristal ini tidak teratur. Ya, karena perubahan cepat dalam arah kristalografi. Nah, jadi ini yang harus kalian pahami ya sebelum masuk ke ke pengujian SEM, Microsoft Optik, tapi kalian harus tahu dulu pengertiannya seperti apa. Nah, kemudian untuk sampel di sini ya, jadi sampel ini bisa berupa logam, keramik, komposit, dan juga bahan geologi. Nah, ukurannya itu tidak sampai 1 meter, dia di bawah 1 meter ya. Jadi 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 1, dan persiapannya seperti tadi, jadi dipotong, ukurannya kecil seperti ini, kemudian nanti dimounting, ya tujuannya agar mempermudah dalam grinding ya, artinya kita mudah dalam memegang untuk menggrinding, setelah itu dipolish untuk mendapatkan permukaan yang flat atau datar. Dan tentunya ini polish ini untuk menghilangkan scratch ya atau goresan-goresan kecil yang masih nampak. Karena bila ada goresan itu akan mengganggu dalam melihat mikrostruktur. Kemudian di etsa ya, artinya mengkorosikan untuk memperlihatkan mikrostrukturnya. Ya, kita bisa melihat ferrit, perlit, dan sebagainya. Nah, ini contoh pada zinc aluminium, hasil pengamatan pada ukuran 10 mikron. Kita bisa melihat yang mana bagian coating, bagian steelnya. Jadi coating ini yaitu zinc aluminium, yang dimana di sini diperoleh dari eutectic solidification. Nah, kemudian untuk optical microscope, ya jadi ini berhubungan dengan optik. Optik itu berhubungan dengan pencahayaan. Jadi biasanya objek pengamatan digunakan pembesaran 5.000 sampai 30.000 kali untuk mikroskop elektron. Nah, sedangkan yang OM itu sangat kecil ya, lebih kecil dibanding SEM. SEM itu contohnya mikroskop elektron ya. Nah, jadi pembesarannya 1 sampai 1.000 kali untuk mikroskop optik. Nah, ini seperti gambar A, ini spesimen ukuran 0,5 sampai 2 cm. Kemudian dilihat mikrostrukturnya yang B, ya ukurannya 10 pangkat minus 6 sampai 10 pangkat minus 2 cm. Setelah itu yang C itu berupa kristal 10 pangkat minus 6. Di bawahnya lagi itu ada kristal, atom.
Ya, sampai 10 pangkat minus 6 cm atau lebih ke arah mikron ya, di bawah mikron. Nah, kemudian untuk secara umum karakterisasi material dengan mikroskop optik itu ada 3 kategori di sini ya. Yang pertama, jadi yang pertama pengamatan makro dengan mengambil cuplikan sampel. Ya, jadi sebelum ke mikroskop kita amati makro dulu. Ya, jadi diambil cuplikan sampelnya dengan tujuan evaluasi. Misalnya di sini ada garis aliran pada rock product. Contohnya rock product ini ada produk tempah atau cast product atau bisa dibilang produk cor. Kemudian juga bisa berupa struktur solidifikasi pada cast product. Di sini cast product yang tadi ya produk cor. Jadi bedakan ya, work product itu produk tempah, sedangkan cast product itu produk cor. Nah, yang ketiga di sini karakteristik pengelasan, termasuk di sini kedalaman penetrasinya seberapa, fusion zone, jumlah fase, dan juga ukuran HZ. HZ itu maksudnya heat affected zone, jadi daerah yang terpengaruh panas pada pengelasan dan juga terpengaruh karena pendinginan cepat. Kemudian ada juga ukuran dan distribusi inklusi, catat fabrikasi, gas dan penyusutan porositas pada gas produk. Nah, yang kedua, karakterisasi makrostruktural untuk mengetahui fracture surface yang digunakan untuk mengidentifikasi beberapa hal. Ya, contohnya di sini yang A itu awal fracture, awal mulainya terbentuk patahan, kemudian dia menjalar yang seperti B, yang dimana di sini akan menimbulkan ada 2 jenis patah seperti patah getas dan patah ulet. Dan juga untuk penjalaran di sini ada penjalaran letak transgranular. Transgranular ini artinya memotong butir, sedangkan untuk korosi ini bisa pada batas butir, yang artinya di sini serangan korosi pada daerah sepanjang batas butir. Jadi dengan adanya pengamatan ini kita bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi kenapa kok bisa terjadi fracture. Nah, kemudian untuk struktur mikro, campuran perlit, ferrit, Fe3C, ya, seperti gambar A, itu terjadi pada austenit karbon 0,9% yang didinginkan secara perlahan dan berbesaran 300 kali. Nah, kemudian yang B, di sini ada struktur perlit kasar, yang C, perlit halus. Kemudian ada juga yang kanan, ini struktur mikro paduan 2 fasa, ada timbal timah, dan kita bisa membedakan yang terang dan gelap itu menunjukkan yang terang SN kayak akan SN, sedangkan yang BB itu bagian yang gelap. Nah, mode perpatahan yang tadi ya, jadi ada perpatahan ulet di sini bisa fibrous ya atau berupa serat dan juga gelap untuk pengamatannya. Sedangkan yang getas di sini dia berbutir atau granular. Dan untuk pengamatan dari cahayanya dia lebih terang. Nah, untuk karakterisasi permukaan yang ketiga, yang tahap ketiga, jadi karakterisasi permukaan dan surface defect pada cuplikan yang digunakan untuk yang pertama, estimasi kekasaran dari permukaan. Kemudian yang kedua, keseragaman coating. Dan yang ketiga, penentuan deformasi plastis yang dihubungkan dengan variasi proses mekanik. Nah, kemudian di sini misalnya ada gambar A dan B. Di sini ada indikasi korosi pada material ya. Kita bisa mengikuti dari cuplikan ini ya, estimasi kekasarannya, evaluasi keseragaman coating, penentuan deformasi plastis, kemudian penentuan daerah serangan korosi, misalnya korosi batas butir karena adanya pemanasan misalnya pada SS ya misalnya saat produksi atau saat pengelasan atau
saat pelakuan panas. Jadi di sini saat terjadi pelakuan panas misalnya itu akan menyebabkan pengendapan misalnya pada CR23C6, kemudian di sini CR ditambahkan ya, jadi pada paduan untuk tujuan mencegah terjadinya korosi. Sehingga daerah yang dekat dengan batas butir itu akan kekurangan CR, dan daerah ini itu rentan terhadap korosi. Ya, jadi CR ini juga ya, jadi dia tuh jarang di bagian batas butir karena memang batas butir ini memang rentan terhadap korosi. Dan bila dibandingkan dengan yang jauh dari batas butir. Nah, pengendapan ini yang disebut sensitasi. Dan untuk pencegahan di sini maka dilakukan yang namanya perlakuan panas, yaitu pemanasan di atas 1000 derajat Celcius, kemudian didinginkan dalam air dengan cepat. Nah, tujuannya apa? Jadi agar karbida di sini tidak sempat terbentuk. Ya, jadi benar-benar cepat-cepat didinginkan dan karbida tidak sempat terbentuk, dan juga ini akan menurunkan kadar karbon. Ya, jadi bisa diturunkan kadar karbonnya karena karbon itu juga sebagai pembentuk karbida, atau dengan cara lain yaitu dengan menambahkan unsur penstabil seperti titanium, niobium, dan tantalum. Jadi mikroskop optik dan SEM itu bedanya apa? Mikroskop optik atau SEM, TEM itu sama ya fungsinya sebagai pengamatan morfologi. Namun kita perlu tahu dulu kita kegunaannya seperti apa. Apakah perbesarannya sampai nano, kemudian sampai di bawah mikron. Kalau misalnya cukup daerah mikron saja, bisa misalnya ratusan mikro atau ribuan, bisa menggunakan OM. Nah, namun kalau misalnya sudah lebih tingkat nano atau 1 mikro, itu lebih disarankan menggunakan SEM atau TEM. Kemudian untuk mengamati objek dengan ukuran mikron, ya seperti tadi ya, dapat digunakan optik. Nah, sedangkan untuk submikron seperti nanometer dapat digunakan SEM dan atau TEM. Nah, kemudian untuk mekanisme alat pada OM, ya di sini kita bisa lihat seperti ini ya OM pada sebagian besar di lab-lab, dan kita juga sudah punya di lab kita, dan saya rasa sudah pada tahu semua ya. Jadi caranya seperti apa? Pertama, kita letakkan benda kerja di bawah lensa. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa mulai pengamatan. Jadi pengamatan itu tidak langsung dengan pembesaran yang besar, bisa dimulai dari yang kecil. Misalnya dari pembesaran 50 kali, dan 100 kali. Jadi kita lihat apakah sudah fokus. Kalau misalnya belum, kita balik lagi ke pembesaran yang kecil. Nah, bila sudah oke, sudah fokus, kemudian gambarnya jelas, kita bisa mengambil gambar yang menggunakan bantuan software. Nah, ini salah satu mengapa kok bisa mikrostruktur itu bisa terlihat oleh komputer, oleh mikroskop. Jadi ini berhubungan dengan optik ya, yaitu dengan datangnya sinar. Misalnya di sini pengamatan metalografi, prinsipnya tergantung dari intensitas sinar pantul permukaan logam yang diinput ke mikroskop sehingga dihasilkan gambar yang berbeda. Makanya di sini ada gambar gelap, ada gambar agak terang, ada kelabu, dan sebagainya. Itu karena dari intensitas yang masuk ya, intensitas cahaya atau sinar pantul. Nah, bila seberkas sinar dikarenakan pada permukaan spesimen, maka sinar tersebut akan dipantulkan sesuai dengan orientasi sudut permukaan bidang yang terkena sinar.
Nah, kemudian ada juga semakin tidak rata permukaan, maka semakin sedikit intensitas sinar yang terpantul ke dalam mikroskop. Nah, jadi dampaknya apa? Dia akan hitam. Nah, sedangkan untuk permukaan yang sedikit terkorosi, ya itu akan berwarna terang. Jadi ini prinsip sinar datang, kemudian dipantulkan. Kalau misalnya dia permukaannya tidak rata, itu akan sulit untuk dipantulkan sehingga intensitasnya sedikit yang masuk. Kemudian untuk cara analisis menggunakan mikroskop optik, ini langkah yang sudah kalian ajarkan. Jadi saya refresh kembali. Yang pertama kita prepare dulu spesimennya. Misalnya kita memprepare spesimen IC 1040. Nah, jadi misalnya dalam bentuk silinder, kita tidak perlu mengamati semuanya atau mengambil semuanya. Kita potong sebagian kecil saja. Ya bisa ukuran 5 cm dikali 2 cm atau lebih kecil juga bisa. Nah, kemudian untuk sebelum menggrinding, tangan kita biasanya tidak stabil ketika menggrinding dengan amplas. Ya, jadi kita menggunakan mounting ya untuk mempermudah dalam memegang sampel. Setelah itu kita lakukan grinding dari yang kasar hingga ke yang halus. Kemudian kita membuat dia mengkilap dengan polishing. Setelah itu etching. Nah, jadi tahapan ini yang perlu diperhatikan yaitu sampling. Pilih sampel yang mewakili perhitungan metalografi. Ya, misalnya di sini ada sampel karena perlakuan panas. Misalnya perlakuan panas ini yang berhubungan dengan hardenability. Ya, kita bisa mengambil sampel yang mewakili perhitungan metalografi, misalnya dari daerah surface atau kulitnya, kemudian bagian agak ke tengah sampai ke tengah. Itu cukup diambil salah satu saja, yang penting mewakili masing-masing daerah. Atau contoh di sini pemilihan sampel akibat failure, jadi bisa diambil bagian failure atau patahan, sehingga diperoleh informasi yang lebih banyak. Kemudian untuk sectioning ini ada alatnya ya, jadi ada alat pemotong menggunakan SiC, silikon karbid yang sifatnya keras. Jadi pemotong ini juga harus diberikan pendingin ya atau coolant. Jadi metode abrasif wet cutting itu pemotongan spesimen dengan menggunakan abrasif yang tadi ya misalnya SiC dan juga binder. Nah, jadi untuk menghindari adanya panas yang timbul, diberilah namanya coolant atau cairan pendingin yang agar menghindari kerusakan permukaan pada sampel dan menghilangkan serpihan potongan sampel dari permukaan. Nah, kemudian untuk mounting ini merupakan langkah preparasi ya setelah sectioning yang tujuannya untuk mempermudah penanganan yang sampelnya kecil, misalnya ukuran milimeter, sentimeter yang tidak bisa dipegang dengan susah dipegang dengan tangan. Nah, contohnya seperti ini ya di atas ini. Jadi sampel itu ditaruh, itu ada cold mounting, ada hot mounting, tergantung ya kita kebutuhannya seperti apa. Ini contoh pada hardened steel balls yang di mounting menggunakan bakelit. Nah, jadi seperti ini ya. Dia menaruh sampelnya seperti ini, tes spesimen, kemudian diameternya 1,25 inci. Ya, kita bisa memegang dengan mudah dengan adanya mounting. Nah, teknik mounting ini ada namanya hot compression. Jadi hot compression ini menggunakan temperatur ya atau thermal dan juga tekanan yang tinggi. Nah, ini hati-hati bagi sampel yang rentan terhadap kerusakan atau istilahnya sampel yang bila diberi tekanan sedikit saja sudah rusak, itu akan merusak sampel. Jadi ini disarankan untuk menggunakan sampel yang kuat atau solid dan tidak mudah untuk berpengaruh temperatur tinggi. Nah, ini juga bisa diakali ya dengan menaruh bantalan ya
pada bagian sampel. Jadi saat memanfaatkan itu akan mengurangi tekanan tinggi. Nah, kemudian untuk resin yang digunakan ini bisa termoset atau duroplastik atau termoplas resin. Nah, ini salah satu contoh dari hot mounting. Ya, jadi seperti ini sampel lebih mudah dalam memegang. Contohnya di sini tipe termoset dengan filler karbon. Ada juga mineral glass, termoset, tipenya durofast dan sebagainya. Ini memiliki filler yang berbeda masing-masing. Ada juga dari iron powder, ada juga yang dari berbagai macam. Nah, sedangkan untuk cold mounting itu berbeda ya, berbanding terbalik dengan hot mounting. Cold mounting ini yaitu dituangi resin ya, tapi di sini tidak membutuhkan temperatur yang tinggi dan proses pelakuan lama di sini jadi agak lama ya. Jadi dia butuh waktu pendinginan kurang lebih bisa 2 sampai berapa jam. Jadi adhesi dengan beberapa material sangat bagus dan tidak terpengaruh oleh panas, temperatur sedang dan proses kimia. Itu contohnya duraplastik. Nah, misalnya di sini sampelnya tidak misalnya rentan terhadap temperatur. Kita bisa menggunakan yang namanya cold mounting. Nah, contohnya di sini resin akrilik dia mudah digunakan, proses lebih singkat dan proses kimia. Atau bisa menggunakan polyester yang waktu proses pendek dan duroplastik. Ini contoh untuk cold mounting yang di sana ada cetakannya, kemudian tinggal dituang, ya, dituang, kemudian mengisi cetakan, setelah itu didiamkan sampai dingin, kemudian seperti ini ya hasilnya. Nah ini contohnya dia ada yang menggunakan penjepit, jadi penjepit ini ditaruh pada cetakan kemudian dituang. Ini juga contoh lainnya pada cold mounting yang biasanya untuk spesimen kecil itu bisa digunakan cold mounting dan juga rentan terhadap panas. Nah, kemudian grinding. Grinding ini ada crow grinding ya, jadi menghaluskan permukaan akibat proses pemotongan spesimen. Jadi dia rock grinding ini permukaannya masih kasar dan diperlukan grinding yang lebih kasar ya. Jadi bisa SIC-nya lebih kasar, misal 100 atau 200. Sedangkan untuk intermediate menghaluskan permukaan dengan menggunakan kertas gosok. Ya, jadi kertas gosok ini sama ya bisa SIC, cuman di sini lebih halus. Jadi permukaan sudah agak rata pada spesimen. Dan untuk fine grinding itu bisa menggunakan yang namanya kertas gosok dari grinding paper. Jadi tahapan ini untuk menghaluskan dengan menggunakan mesin ya seperti ini untuk grinding papernya. Jadi dia akan berputar sesuai dengan kecepatan. Semakin cepat ya katanya semakin tergerus permukaannya. Dan langkah terakhir polishing. Jadi menghaluskan goresan ya yang dihasilkan dari grinding atau fine grinding. Dan ini tidak bisa dilakukan ketika masih permukaan sangat kasar. Nah, abrasif materialnya menggunakan diamond dust ya. Jadi semacam debu diamond atau aluminium atau alumina atau magnesium oxide sebagai polishnya. Nah, ini mesin gerinda dan poles metcon pada permukaan sampel yang di atas, sedangkan untuk yang bawah mesin mounting metcon dan hasil mounting. Jadi permukaannya sudah benar-benar mengkilap bagian bawah. Ya seperti ini ya, misalnya di sini grinding, kemudian garis-garisnya semakin hilang, kemudian semakin halus, polishing, ya, polishing. Jadi beretannya sudah mulai menghalus ya atau hilang, selalu etching, dikorosikan. Oke, untuk polishing ini proses polish untuk menghilangkan kerusakan permukaan akibat proses grinding. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga ya, misalnya ada semacam
prosedur yang salah ketika polishing pada IC 1010 ya. Jadi kesalahan ini terjadi ketika ada yang namanya comet tails ya. Comet tails ini jadi akibat adanya inklusi atau kemasukan mangan sulfida. Nah, mangan sulfida ini bisa diakibatkan dari abrasifnya atau eh, dari permukaan yang tidak bersih, itu bisa jadi. Nah, sedangkan untuk yang kanan itu yang benar ya. Jadi mangannya sangat sangat kecil ya. Kemasukan mangan sulfida yang kecil, dan ini yang benar yang kanan. Kemudian untuk etching ya, jadi etching reagen ini bisa dari hidrogen, hidroksil, dan juga dari reagen, kemampuan reagen untuk bereaksi dengan satu atau lebih komponen. Nah, contohnya di sini ada amonium hidroksida, ada juga hidrogen peroksida untuk tembaga dan kuningan alfa, namun tidak sesuai untuk besi, baja, dan ferrous alloy. Jadi kita bisa melihat dari buku standar kira-kira untuk sampel logam ini cocoknya menggunakan reagen apa. Nah, sedangkan untuk baja rata-rata menggunakan nital, larutan asam, nitrit, dan alkohol. Ini salah satu contoh ya dari etchant, misalnya Kehlers itu untuk aluminium alloys. Dan ada juga menggunakan dari brass ya, ada menggunakan HNO3, dan ada water atau air, dan untuk nital itu untuk cast iron dan steels. Jadi ini yang kiri permukaan sebelum dietsa, yang kanan permukaan sesudah dietsa. Ya, lihat perbedaannya ya. Nah, pengaruh ini untuk apa? Jadi untuk mengkorosikan batas butir. Karena di sini atom-atom di sepanjang batas butir memiliki ikatan tidak optimal, ya sehingga atom-atom ini lebih reaktif terhadap larutan etsa. Nah, seluruh permukaan ini akan tampak seperti garis-garis tidak teratur yang menunjukkan adanya batas antara butir kristal logam tersebut. Ya, misalnya kita tidak menggunakan etsa, itu apakah akibatnya apa? Kita tidak akan bisa melihat yang mana batas butir logam tersebut. Ya, jadi hanya terlihat mengkilap saja tanpa ada namanya grain boundary. Nah, ini untuk special treatment ya. Contohnya pada non-ferrous, aluminium and alloy, kertas gosok yang digunakan itu berlapis parafin yang terlalu dalam kerosen. Sedangkan untuk lead and alloy itu menggunakan wet polishing, ya, polish yang basah dengan larutan suspensi alumina sebagai abrasif. Nah, sedangkan untuk tin and alloy itu menggunakan lubrikan air destilasi, menggunakan alumina sebagai proses akhir pemolesan. Ada juga semen tungsten carbide dan hard alloy menggunakan minyak lavender. Dan untuk cast iron ini itu kesulitan dalam menampilkan grafit, jadi dipolesnya hanya satu arah saja, tidak menggunakan arah yang banyak. Nah, ini ya untuk hasil dari poles yang A, itu butir yang telah dipoles, kemudian dietsa, diamati dengan mikroskop optik. Kemudian yang B itu bagian butir yang memiliki sifat pantulan setelah dipoles dan dietsa. Ya, seperti ini. Ya, jadi permukaan terpoles seperti ini, sedangkan ini yang teretsa juga, sedangkan ini terpoles saja. Nah, untuk yang C, struktur mikro cuplikan kuningan polikristal dengan pembesaran 60 kali. Ini hasil-hasil dari struktur mikro yang sudah dipoles dan dietsa. Nah, kemudian ini juga pantulan cahaya pada bagian batas butir dan permukaan. Ya, jadi mengapa kita bisa melihat batas butir? Ya, karena dari sini ya. Karena ada etching, ya, mengkorosikan, sehingga kita bisa melihat, oh seperti di sini ada batas butir. Yang B, struktur mikro pada besi krom yang dipoles dan dietsa dengan pembesaran 100 kali. Garis-garis gelap ini menunjukkan adanya batas butir.
Nah, ini ada perhitungan untuk perbesaran dari lensa objektif. Ya, jadi lensa objektif ini ada rumus M sama dengan DM1 M2 per 250. M itu maksudnya pembesaran yang diharapkan, dan M1 perbesaran dari lensa objektif, M2 dari okuler. Nah, sedangkan D ini jarak dari proyeksinya. Nah, untuk resolusi ini lambda per N dikali A. Ini juga ada perhitungan lainnya dari fraksi volume. Ya, jadi dengan analisa luas yang menunjukkan fraksi luas AA dan potongan 2 dimensi dengan rumus VV sama dengan A per AT. A itu apa? A itu jumlah fasanya dalam hal luas. Kemudian AT ini luas total pengukuran. Nah, pengukuran dengan metode planimetri atau dengan memotong foto fasa yang dimaksud di sini untuk membandingkan lebar 11 fasa yang dimaksud dengan lebar foto yang dimaksud. Nah, ini metode ini kurang sesuai untuk fasa yang halus. Ada juga cara yang kedua dengan analisa garis, ya di mana total panjang dari garis-garis yang ditarik sembarang memotong fasa yang diukur atau L dibagi dengan total panjang garis LT untuk memperoleh fraksi garis. Nah, ini untuk perhitungan fasa fraksi volume. Ini juga perhitungan besar butir bisa menggunakan 3 metode dengan yang direkomendasikan dari STM. Ya, misalnya di sini metode perbandingan. Jadi foto mikrostruktur bahan dengan perbesaran 100 kali dapat dibandingkan dengan grafik ASTM. Ya, jadi dapat ditentukan besar butirnya. Ya, nomor besar butir ditentukan dengan rumus N dikurang 2 pangkat N kurang 1. N ini besar ini jumlah butir per inci kuadrat dengan perbesaran 100 kali. Nah, ini cocok untuk sampel dengan butir beraturan. Ada juga metode intercept hand. Ya, jadi plastik transparan dengan grid atau bergaris kotak-kotak diletakkan di atas foto atau sampel. Kemudian dihitung semua butir, ya, perpotongan pada akhir garis dianggap setengah. Kemudian perhitungan ini dilakukan pada 3 daerah agar terwakili. Nanti nilai diameter rata-rata ini ditentukan dengan membagi jumlah butir yang berpotongan dengan panjang garis. Jadi ini cocok untuk yang butir yang tidak beraturan. Dan metode selanjutnya yaitu planimetri menggunakan lingkaran. Ya, jadi lingkaran ini memiliki luas 5.000 mm persegi dan perbesarannya dipilih sehingga ada sedikitnya 75 butir yang berada di dalam lingkaran. Dan nanti dalam lingkaran itu hitung jumlah total semua butir dalam lingkaran ditambah setengah dari jumlah butir yang berpotongan dengan lingkaran. Jadi besar butir dihitung dengan mengalihkan jumlah butir dengan pengali Jeffreys. Ya, di sini ada rumusnya. Dan untuk ketiga metode tadi itu merupakan besar butir pendekatan. Jadi butir memiliki 3 dimensi ya seharusnya, bukan 2 dimensi. Jadi artinya ini hanya semacam prediksi ya untuk mengetahui perhitungan besar butir. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan ya, kita bandingkan MO dan SEM. Ya, jadi proses preparasi ini juga menentukan ya apakah kualitas sampel itu baik atau tidak, itu tergantung dari operator atau dari si mahasiswa apakah sudah benar prosedurnya dari sectioning, kemudian grinding, polishing, etching, kemudian hingga melakukan pengamatan mikroskop apakah sudah benar. Itu harus diperhatikan karena itu berhubungan dengan proses pengerjaan. Ya, apakah cepat atau tidak, sehingga mengurangi biaya produksi karena waktu tunggu dapat diminimalisir. Nah, contohnya di sini yang kiri MO, resolusi daya pisah lebih rendah, yang kanan itu SEM, resolusi daya pisah lebih tinggi. Yang artinya di sini batasan dari MO itu tidak memiliki daya yang tinggi ya dibanding SEM.
Karena di sini dibantu oleh elektron ya untuk menangkap cahaya dari sampel. Nah, kombinasi perbesaran dan daya pisah yang lebih besar dan kemampuan deteksi unsur pada permukaan material SEM itu lebih teliti ya dibanding MO, khususnya di bidang di industri dan juga riset. Jadi kita bisa melihat ya kebutuhan kita apakah menggunakan SEM atau MO. Untuk metalografi kita bisa menggunakan MO ya untuk mengamati mikrostruktur karena tidak sebesar nano dan kita bisa mengamati dari sana. Oke, sekian dari saya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menginspirasi dan juga jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dari saya ya terkait mata kuliah ini sebagai tugas awal dari pertemuan kedua. Itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.